Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi sahabatku, sedulurku Jakarta Flasher. Dan di video kali ini ada kiriman lagi ya lor dari Erik Krista dari Kota Semarang. Suruh mengganti kaca gelas dan baterainya ya lor. Ini HP-nya Asus Zenfone Max Pro M1 dan kondisi baterainya pun udah bengkak ya. Kondisi baterainya udah bengkak, tutup belakangnya sampai jebol karena baterainya bengkak. Langsung saja kita buka dulu handphonenya, dan kondisi kaca gelasnya pecah ya, parah, dan kondisi baterainya pun pecah parah ya, dan kondisi baterainya juga tidak ada daya sama sekali. Langsung saja saya buka house casingnya dan langsung saya coba dengan baterai yang baru aja sekalian ya, karena ini baterainya sudah tidak memenuhi syarat, sudah meledak kayaknya ya. Kayak bom aja ya baterai meledak. Ini baterainya udah bengkak, udah kembung. Langsung saja kita bongkar dulu handphonenya, kita buka dulu tutup bagian mesin atasnya. Jangan lupa ada kabel fingerprint, nama kamera, hati-hati untuk melepasnya. Dan ini masih kondisinya masih original, baterai masih original, dan segelnya pun masih ada ya semua tuh. Dan ini akan saya ganti dengan baterai yang kualitas 99,999 udah palu atas, hampir mirip originalnya ya. Dan kita tes, sekarang saya tes kondisi LCD-nya sama touchscreen-nya apakah bagus. Dan ini adalah outer glass yang mau saya ganti ya. Ini udah saya siapkan juga outer glass barunya. Dan ini kita tes dulu kondisi mesinnya masih normal hidup, dan kondisi touchscreen-nya masih lancar jaya ya, touchscreen-nya pun masih mempesona. Dan langsung saja kita akan melepas LCD dari frame-nya. Hati-hati ya lur untuk melepasnya karena kondisi kacanya udah pecah parah, jadi teman-teman harus hati-hati. Trik melepasnya seperti ini ya lur, sambil kita panaskan, terus kita geser-geserkan seng tipis kita, terus kita cari lubang seperti ini menggunakan kuku. Tadi saya congkel menggunakan kuku ya, terus setelah saya menggunakan seng, terus saya masukkan mika tipis saya ini mikanya bekas LCD. Kalau kita beli LCD baru biasanya di belakangnya ada mika berwarna merah atau biru. Untuk membukanya saya lakukannya bisa mika itu, bisa mika bekas lem OK-nya, di belakang itu juga ada mika tipis, bisa dipakai juga. Pelan-pelan aja, yang penting terlepas tanpa LCD-nya cacat ya lur. Kita lepas pelan-pelan sambil ini saya praktekkan langsung di atas alat separator ya, biar panasnya ada terus di LCD biar lebih mudah melepasnya. Dan ini tinggal di bagian bawah kita panaskan aja menggunakan blower sedikit, tapi jangan terlalu ke tengah memanasinnya, takut LCD-nya rusak. Terus kita tarik seperti ini ya lur, dan alhamdulillah terlepas. Semoga tidak terjadi apa-apa ya lur. LCD-nya kita tes dulu apakah LCD-nya masih hidup atau bergaris atau tompel, kita tidak tahu ya, kita tes saja dulu. Dan alhamdulillah jos, masih keluar logo Asusnya, dan kita tinggal cek dulu apakah tampilan gambarnya masih mulus. Setelah kita pisahkan dengan frame rangkanya, mantap lor, masih mulus, LCD-nya masih bening, dan touchscreen-nya pun masih lancar ya. Langsung saja kita copot. Ke tahap berikutnya kita akan pisahkan outer glass yang pecah ini dari LCD-nya lor. Ini saya menggunakan separator jadul saya biasa, saya menggunakan kawat ukuran 0,06 mili merek Mackin, tapi ini jelek ya lor, bagusan merek Revil ya. Ini sih udah terlanjur beri. Saya beli Mackin, saya bener mau nyoba merek Mackin, ternyata gampang putus ya, ukuran 0,06 mili. Ini udah putus sekali, coba saya masukkan lagi, dan udah putus 2 kali. Langsung saya ganti aja dengan menggunakan kawat pemisahnya merek Revil ya. Merek Revil ini ukurannya agak gede, yang saya pakai ini 0,08 mili. Terus kita langsung saja lor. Teman-teman, kalau saran saya kalau beli kawat pemisah LCD mereknya Revil ya lur, lebih tajam dan lebih kuat ya, karena udah
teruji, saya praktekkan sendiri, dan saya pernah pakai 3 merek ya, Sansin, Refill, sama Mekin ya. Tapi yang paling bagus saya rasa merek Refill ya. Teman-teman kalau mau beli ya coba aja merek Refill, kalau kurang puas ya bisa merek lain ya. Kalau bagi saya yang paling bagus untuk saat ini mereknya Refill. Bisa beli di online shop banyak ya, di Shopee, Lazada, Bukalapak banyak. Setelah terlepas seperti ini outer glass-nya, dan ini tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem OK-nya ya, menggunakan jari-jari seperti ini. Ini kita kalau masih panas gampang kita urut-urut seperti ini. Kalau jari teman-teman perih atau sakit bisa menggunakan pinset ya lor, seperti ini. Pinset kita putar-putarkan aja di lem OK-nya ya. Nah seperti ini kita putar-putar terus, tapi hati-hati, tetap jaga kewaspadaan ketika kita bekerja. Jangan sampai terjadi kelalaian ya lor. Fatal sedikit LCD bisa pecah, rusak, bergaris ataupun tompel-tompel ya. Jadi harus hati-hati aja, santai seperti ini, santai aja kita putar-putar. Kalau jari-jari teman-teman panas, untuk menghilangkan sisa lem OK keringnya bisa pakai pinset ya. Untuk membersihkannya sisa flek lem OK-nya bisa menggunakan thinner, bisa menggunakan cairan khusus, beli di online shop juga banyak, bisa menggunakan Pertamax, Pertalite, bisa semua ya. Ini yang saya pakai thinner ya, mereknya Impala, bisa beli di toko bangunan terdekat, harganya 1 kaleng 1 liter 30.000. LCD-nya sudah bersih, dan sekarang tinggal kita pasangkan lem OK keringnya ukuran 6 in. Terus saya langsung pasangkan di kaca outer glass-nya, bisa juga di LCD-nya, tapi terserah teman-teman ya. Ini saya bagian bawah saya pasangkan menggunakan lakban untuk mempresisikannya, terus tinggal kita roll seperti ini ya kalau udah presisi. Untuk teman-teman yang masih belajar, saya sarankan memasangkan lem OK-nya di outer glass-nya seperti saya ini aja ya, biar lebih aman. Kalau teman-teman yang masih belajar, kalau yang sudah pro, sudah mahir, bisa di LCD-nya juga bisa. Sama aja ya sebenarnya, mau masang di LCD dulu bisa, di kaca glass dulu bisa. Yang penting cara kerjanya teman-teman bisa melakukannya ya. Mau di LCD bisa, di kaca glass outer glass-nya atau screen-nya bisa ya, sama aja. Dan ini akan saya praktekkan tanpa menggunakan alat-alat mahal ya. Kita tempelkan dulu bagian bawah. Kita tempelkan bagian bawah. Terus bagian atas kita tahan ya lur. Kita tahan, kita kasih rongga seperti ini. Ini tujuan rongga ini biar masih ada udaranya. Terus kita urut perlahan-lahan dari bawah kiri menuju kanan, kiri kanan, seperti itu ya, urut pelan-pelan ngurutnya ya lur. Biar tidak terjadi gelembung, biar hasilnya rapi tanpa menggunakan bubble remover maupun alat laminating LCD ya. Dan habis kita pasang seperti ini langsung bisa kita lemkan ke frame-nya lagi tanpa menggunakan bubble maupun laminating LCD ya. Jadi tergantung kita sebenarnya. Jadi teman-teman jangan kecil hati yang tidak punya bubble remover ataupun mesin laminating LCD ya, tenang. Masih bisa menggunakan cara-cara seperti saya ini ya lur. Ini udah di bagian bawah, tinggal kita lanjutkan lagi perlahan, pelan-pelan saja ya lur. Ini nggak lebih dari 5 menit ya lur, ngurut-ngurut ini. Tidak lebih dari 5 menit, hasilnya maksimal tanpa gelembung, dengan cara diurut-urut seperti saya ini. Asalkan teman-teman bisa melakukannya, teman-teman bisa ya. Kita urut-urut terus perlahan aja, yang seperti yang saya contohkan di video ini, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan seperti ini ya. Dan bagian atas tahan dulu biar rongganya masih ada. Terus ntar ketika sudah setengah lebih bisa kita lepas ya, tapi kita usahakan di satu sudut masih ada ruangan rongga untuk bagian finishing terakhirnya. Dan perlahan aja kita seperti ini, kita ulang dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, sampai semuanya tertutup rapi ya, tanpa gelembung, pelan-pelan lur. Dan di bagian akhirnya usahakan lebih cepat ya proses finishingnya, kita tekan lebih cepat seperti ini. Dan alhamdulillah selesai. Hasilnya bening, kita lihat lur hasilnya. Kita lap dulu. Kita lap dulu ya lur, kita lap dulu. Nah seperti ini saya
dekatkan kamera saya, kita tes. Ini ya, hasilnya bening. Ini kotoran ya, ini kotoran debu, ini saya lap dulu ya. Nah ini hasilnya ya loh, bening tanpa bubble remover, tanpa laminating LCD. Teman-teman bisa melakukannya, hasilnya kayak HP LCD pabrikan lagi ya. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman cuma punya separator, bisa ya lor. Cuma yang penting punya separator harga 400-500 ribu udah bisa bekerja seperti saya ini ya. Yang penting ada niat, kemauan, dan keyakinan. Terus karena LCD nya sudah kita ganti dengan outer glass baru, untuk langkah terakhir kita akan pasangkan lagi ke frame nya ya lor. Kita pasangkan perlahan aja menggunakan lem T7000 warna hitam, dan usahakan merata ya, biar presisi dan biar lemnya rata, biar kalau jatuh tidak gampang pecah ya lor. Kita bersihkan lagi sisa lem T7000 nya yang berlebihan biar tidak masuk ke dalam bagian frame LCD nya. Dan jangan lupa tutup di bagian speaker atas ya, speaker kuping atas nih kita tutupkan lagi, ada jaring-jaringnya kita tutupkan lagi. Terus kita tinggal pasangkan LCD nya yang udah kita repair kaca gelasnya tadi ya lor. Tinggal kita presisikan seperti ini pelan-pelan saja, terus kita rapikan, terus kita pasangkan fleksibel LCD nya ke mesin lagi, terus kita rapikan bekas lemnya menggunakan lap atau menggunakan jari juga bisa. Terus kita pasangkan nih baterai barunya ya lor, udah saya kasih double tip warna merah bolak-balik. Terus tinggal kita pasangkan baterai barunya, dan alhamdulillah ya, prosesnya tidak ada 1 jam dan hasilnya insya Allah bagus ya. Kalau teman-teman sering melakukan seperti saya, jadi kalau jam terbang kita semakin banyak, teman-teman bisa melakukan hal-hal seperti ini ya biasa-biasa aja ya. Kalau jam terbangnya sudah banyak, insya Allah semakin mahir dan semakin pintar, semakin jago teman-teman memasangnya. Semoga yang dari awal melihat channel saya doakan yang belum bisa segera bisa ya loh. Dan tinggal kita rapikan lagi, tutup mesinnya kita buat-buatkan lagi. Kita buatkan semua lagi, dan jangan lupa segelnya kita pasang lagi ya. Ini segelnya masih belum saya hancurkan ya, masih utuh, dan segelnya saya pasangkan lagi. Terus kita tutup lagi ya, karena di bagian bawah, bagian belakang tutupnya jebol. Ini akan saya lem juga. Ini kita tutupkan dulu aja, terus kita lem setelah kita tutup ya. Jangan lupa SIM tray-nya kita masukkan. Dan tinggal kita masukkan lem T7000 lagi di pinggiran backdoornya, karena ini jebol backdoornya karena baterainya tadi kembung. Selesai ya lor, tinggal kita bersihkan sisa-sisa lem T7000 warna hitamnya di bagian depan dan di bagian belakang backdoornya tadi, dan hasilnya sudah alhamdulillah ya, mulus lagi semuanya tanpa gelembung. LCD-nya masih pakai dengan LCD ori dengan kualitas, tahu sendiri ya kalau teman-teman pakai LCD ori mesti kualitasnya gambar dan sentuhannya masih bagus ya, masih kayak pabrikan lagi, tidak mengurangi multi touch-nya. Kalau handphone Asus Zenfone Max Pro M1 ini bisa multi touch ya, bisa 10 sentuhan. Dan ini masih bisa karena ini masih memakai LCD ori dan sentuhan ori. Dan sekarang tinggal kita finishing seperti ini ya, kita karetin setengah jam biar backdoornya rapat dulu. See you next the fact video. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.